sebagai korban, ya. Jadi mungkin di kelas ini ada yang pernah menjadi pelaku, mungkin bisa bisa volunteer untuk mengaku. Saya pernah melakukan apa? Kalau menurut yang bisa Anda apa ya, yang ada di pikiran Anda kaitannya dengan agresi itu bentuk-bentuknya apa ya? Kalau orang berbicara tentang agresi itu yang terpikir oleh Anda apa ya? Ini tolong bisa ditulis di kolom chat ya. Tolong kalau mendengar kata agresi maka yang terpikir oleh Anda apa ya? Jangan tambahi ya. Oke, sudah satu ya. Oke, yang lain saya tunggu sampai banyak dulu nanti kita kupas ya. Apa yang terpikir oleh Anda ketika mendengar kata agresi? Silakan dituliskan di chat. Baik, sudah ada berapa ini? 10 orang ya. Agresi adalah kekerasan ya. Aurelia Asris Yulia Stuti ya. Agresi itu menurut Aurelia itu bentuk kekerasan. Misalnya apa yang dimaksud dengan kekerasan itu, Aurelia? Contoh dari agresi dalam bentuk kekerasan, misalnya kayak dia memukul, terus kayak dia punya perasaan dendam atau apapun itu yang membuat orang lain tuh merasa dirinya sakit, terus merasa diri orang lain tuh merasa takut menghadapi orang itu. Seperti itu, Pak. Dipukul atau dendam atau menyakiti meskipun tidak secara fisik ya, ada yang seperti itu ya. Helen, agresi ketika zaman penjajahan, jadi agresi Belanda ke Indonesia. Jadi apa waktu itu yang dilakukan oleh Belanda ke Indonesia apa? Agresi dengan mengirimkan pasukan ya, pasukan atau tentara untuk menyerang Indonesia. Agresi militer namanya ya, Helen ya. Oke, Agatha Namira ya. Tindakan menyakiti orang lain. Menyakiti itu apakah harus fisik, Agatha? Tidak, Pak. Tidak Bisa ya, verbal juga. bisa verbal juga ya. Kalau kamu sendiri pernah disakiti atau menyakiti? Sakiti kayaknya, Pak. Hah? Pernah Menyakiti ya? disakiti. Enggak, Oh, disakiti, Pak. oh ya. Tapi Tapi kalau kalau menyakiti mungkin kalau menurut orang lain iya, tapi kalau menurut saya pasti saya berpikir saya nggak pernah nyakitin orang lain. lupa ya, nggak merasa ya mungkin ya. Iya, merasa Kalau yang baik-baik aja, Pak. Yang iya. jahat nggak usah dirasain.
Menyakiti itu nggak merasa menyakiti, tapi kalau disakiti itu lebih merasa, gitu ya. Itu ya, mungkin sering kali seperti itu ya. Ini ada tindakan melukai, menyakiti, melukai, merugikan, menyakiti, mengintimidasi, itu juga termasuk perilaku agresi ya menurut Ferdinand, menurut lagi ini Ferdinand, menurut Regina. Memang intimidasi itu seperti apa toh? Kenapa intimidasi itu menyakiti? Mungkin Regina atau Ferdinand bisa menjelaskan. Ya, baik, Pak. Kalau menurut saya, mengintimidasi itu kan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar maupun ya, kebanyakan secara sadar untuk menakut-nakuti atau mengancam seseorang. Dari perilaku menakut-nakuti atau mengancam seseorang itu terkadang akan berdampak pada psikisnya. Jadi orang tersebut akan mengalami trauma yang cukup berat sehingga dapat dikategorikan bahwa mengintimidasi juga merupakan salah satu dari proses agresi yang dilakukan oleh seseorang. Oh ya, jadi sampai mengalami trauma ya, karena Ya, ditakut-takuti ya, diancam, ditakut-takuti, diintimidasi ya, itu. Jadi bentuk kalau intimidasi itu mungkin ya tidak sampai tindakan fisik ya, atau yang menurut kamu pahami intimidasi itu biasanya sampai tindakan fisik kalau atau kebanyakan yang saya tahu itu intimidasi belum termasuk ke dalam kekerasan fisik. ya. Baik, kita akan membahas sampai secukupnya ya. Nanti kalau saya capek, saya pamit ya. Jadi agresi itu sebuah topik dalam psikologi sosial karena agresi itu memiliki konsekuensi yang cukup serius ya terhadap psikologi dari kelompok, perorangan ataupun karena hampir setiap hari kita mendengar atau mengetahui kejadian-kejadian agresi ya. Jadi entah yang sifatnya interpersonal tapi juga sifatnya yang menjadi apa ya masalah lokal, nasional dan sebagainya ya. Jadi sekarang ini kan berita-berita yang sering dikutip di media massa itu kan justru berita-berita kekerasan, berita agresi ya. Ini yang masih hangat ya. Mungkin kalau aparat polisi itu seringkali memiliki kedekatan dengan kejadian-kejadian agresi ya. Jadi misalnya ini yang masih hangat ya, kalau hari ini masih hangat, besok sudah dingin ya, besok sudah ganti kejadian lain ya. Jadi ini di Solo Selatan, Sumatera ada polisi tembak polisi ya. Jadi ini, nah kenapa di kalangan aparat itu kadang-kadang dekat dengan masalah agresi atau kekerasan karena mereka punya senjata ya. Aparat itu kan punya senjata, baik pistol maupun meriam. Tapi kalau meriam itu jarang ya. Biasanya menggunakan pistol untuk menyerang satu sama lain. Ataupun dengan pistolnya polisi kemudian menembak warga atau menembak penjahat ya. Menembak warga, kalau ini beritanya itu masih simpang siur ya. Apakah
memang yang di SMK 4 itu ya, apakah memang karena itu oknum itu bertindak sembrono menembak siswa SMK 4 yang katanya memiliki banyak prestasi anggota Paskibra karena senggolan di jalan, ataukah karena adanya tindakan tegas untuk apa ya, perkelahian antar geng katanya ya. Jadi versi polisi mengatakan bahwa korban ditembak karena terlibat dalam perkelahian antar geng. Di Semarang itu kalau malam hari katanya tidak aman ya. Jadi, tidak aman kalau di Jogja itu ada kelitih ya. Di Semarang itu ada yang kayak gitu enggak ya? Ada kelitih atau semacam kelitih atau apa namanya? Namanya apa lupa ya. Jadi Semarang itu juga ada nama khusus ya kaitannya dengan apa itu kekerasan warga malam hari. Kreak ya, kreak atau apa ini. Jadi mungkin tapi berita yang muncul itu adalah satu tindakan agresi oleh aparat terhadap sesama aparat atau aparat terhadap warga masyarakat. Ya, kalau itu penjahat ya memang dapat diterima secara normatif ya. Tapi kalau itu memang oknum yang bertindak sewenang-wenang ya itu nanti akan ada tuntutan untuk menghukum menurut aturan yang benar. Ya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bahwa dampak dari agresi itu bahkan berdampak buruk pada kepribadian di masa dewasa. Ya. Dan juga menjadi penyebab apa yang disebut post traumatic stress disorder. Ya. Gangguan stres karena pasca trauma. Ya. Gangguan stres atau pasca trauma. Ya. Trauma itu bisa, kalau Anda membayangkan di daerah-daerah perang, daerah-daerah yang kancah perang itu kan bagaimana hampir setiap hari terjadi kekerasan, pembunuhan, dan sebagainya. Itu anak-anaknya kemudian akan merekam pengalaman-pengalaman yang menakutkan itu, lalu menjadi apa yang disebut gangguan psikologis post traumatic stress disorder ya. Jadi nanti kalau Anda tertarik kepada bidang klinis ya, misalnya, bagaimana orang ternyata pengalaman trauma, kekerasan atau agresi di masa lalu itu menjadi mimpi buruk. Atau orang selalu mengingat-ingat peristiwa itu. Orang tapi justru mungkin juga akan melupakan seolah tidak terjadi apa-apa. Pikiran negatif tentang dirinya sendiri. Ya. Jadi ada mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya. Post traumatic stress disorder. Ini konsekuensi-konsekuensi kekerasan yang memang orang mungkin nggak memikirkan itu ya. Katakanlah kalau dari riset saya itu kan sebetulnya kekerasan itu justru banyak terjadi di usia-usia muda. Ya. Di usia-usia muda, baik itu kekerasan di dalam rumah tangga oleh orang tuanya, ya. Jadi orang tuanya mungkin istilahnya tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya bentuk agresi atau bentuk kekerasan yang menyakiti, mungkin atas nama mendisiplinkan anak, ya,
atas nama mendisiplinkan anak, lalu anak dikurung di kamar mandi, ya. Pernah ada yang dikurung di kamar mandi, ya. Itu ternyata menimbulkan apa yang disebut post traumatic stress disorder, ya. Gangguan-gangguan stres karena pasca trauma. Nah, apa supaya kita juga memiliki kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan agresi? Menurut Mayer, perilaku agresi adalah perilaku fisik ataupun lisan yang disengaja dengan maksud menyakiti dan merugikan orang lain. Ya, ini disengaja ya untuk menyakiti, merugikan orang lain. Tapi kan ada juga ya perilaku yang menyakiti tapi enggak disengaja. Tapi ini disengaja ya, disengaja untuk kemudian menyakiti dan merugikan orang lain. Ini sambil jalan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya tunjuk jari. Ada yang mengkategorikan perilaku agresi yang antisosial dan prososial, ya. Perilaku agresi antisosial misalnya dilakukan oleh seorang teroris membunuh sandera. Perilaku prososial, agresi prososial itu dilakukan oleh polisi membunuh teroris. Jadi kalau perilaku agresi prososial itu satu tindakan yang masih bisa diterima oleh masyarakat, ya. Kalau yang antisosial itu perilaku yang dikecam oleh masyarakat. Perilaku dan perasaan agresi ini menarik ya, kadang-kadang orang meskipun itu menyakitkan tetapi karena memang tidak ada maksud menyakitkan itu sehingga dia tidak merasa mendapatkan agresi ya, tapi usapan di punggung seorang wanita oleh pria bisa dirasakan sebagai pelecehan atau agresi terhadap harga diri, walaupun pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan agresi. Jadi tadi kaitannya dengan merasa mendapatkan kekerasan atau merasa melakukan kekerasan. Nah, itu kan juga diatribusi atau dipersepsi oleh pihak-pihak masing-masing ya. Mungkin orang tua itu tidak ada maksud untuk melakukan kekerasan, atau mungkin sekarang ini kan juga yang ramai dibicarakan itu kan guru-guru sekarang ini takut untuk menghukum murid-muridnya yang kurang disiplin ya. Kalau dulu itu kan guru itu kan apa ya, memukul tangan muridnya dengan galah itu ya, dengan itu biasa ya kalau dulu menghukum muridnya untuk membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Tapi sekarang ini kan kemudian ada semacam atribusi atau semacam persepsi bahwa itu bukan bentuk apa ya, bentuk menghukum, mendidik, tapi itu bentuk kekerasan ya. Itu orang tua kemudian melaporkan guru-guru ke polisi karena merasa anaknya mendapatkan perlakuan kekerasan. Jadi seperti itu ya. Lalu jenis-jenis agresi itu ada yang disebut sebagai hostile aggression ya. Ungkapan kemarahan yang ditandai emosi tinggi ya. Pelaku perilaku agresi sebagai tujuan agresi. Pelaku tidak memikirkan dampak. Jadi kalau yang namanya hostile itu sungguh-sungguh didorong oleh rasa dendam, rasa marah yang sehingga kemudian melakukan bentuk kekerasan. Kalau kekerasan biasanya cukup dipukul satu kali, ini bisa memukulnya berkali-kali ya. Hostile ya, semacam
kebencian yang melatar belakangi agresi. Tapi agresi bisa juga dalam bentuk instrumental aggression ya. Jadi sebetulnya agresi itu sebagai cara atau sarana mencapai tujuan. Jadi para aparat polisi atau aparat tentara itu kan juga dibekali oleh apa yang disebut sebagai apa itu instrumental aggression ya. Olahraga, sepak bola itu juga menggambarkan bentuk-bentuk instrumental aggression ya, agresi instrumental karena untuk mengalahkan lawan perlu bentuk-bentuk tindakan-tindakan yang bisa, kalau mungkin istilahnya mengintimidasi lawan ya, intimidasi lawan, tetapi memang untuk kepentingan instrumental aggression ya, bukan intimidasi untuk style, bukan intimidasi untuk dendam menyakiti ya. Jadi nanti Anda bisa membedakan itu. Agresi itu dijelaskan dalam perspektif biologi, dalam perspektif psikodinamika, dalam perspektif pembelajaran. Jadi ini pertanyaannya atau diskusinya, mana yang lebih berpengaruh terhadap kita kaitannya dengan agresi. Apakah kita masih dipengaruhi atau terbawa oleh perilaku agresi pada primata ya. Primata itu monyet-monyet itu kan juga agresi monyet itu kan lebih dipicu oleh teritori dan mencari pasangan ya. Kalau di kalangan primata itu menyerang satu sama lain itu kalau merasa wilayah teritorinya dimasuki oleh pihak lain atau dalam rangka mencari pasangan, mengalahkan satu sama lain ini untuk mendapatkan pasangan. Nah, apakah perilaku itu juga masih ada pada manusia ya? Jadi apakah kita kadang-kadang juga melakukan agresi karena teritori kita dilanggar ya? Ada orang yang tahu-tahu masuk pagar, melewati pagar rumah dan orang yang nggak kita kenal itu ya. Ya itu mungkin kemudian memicu apa ya, perasaan terganggu atau kemudian bisa menyerang, bisa saja ya, tetapi umumnya perilaku-perilaku agresi itu dijelaskan dalam konteks apa ya, belajar ya, konteks belajar misalnya frustrasi agresi ya, belajar sosial ya, melihat perilaku orang lain lalu orang melakukan tindakan agresi ya, agresi karena melihat perilaku orang lain ya. Jadi ini kalau nanti Anda ditanya di ujian itu bagaimana bedanya penjelasan perilaku agresi dalam perspektif biologi, psikodinamika, ataupun pembelajaran atau behavioristik, maka penjelasannya nanti bisa dicoba ya. Jadi hormon kalau laki-laki itu punya hormon testosteron ya, hormon laki-laki itu konon lebih mendorong perilaku agresi. Sementara hormon perempuan, hormon testosteron itu kurang mendorong agresi. Begitu. Insting. Ya. Apakah insting itu masih berpengaruh pada perilaku agresi? Itu ya ceritanya masing-masing ya. Setiap kejadian itu bisa saja dikaitkan dengan teori yang relevan ya. Misalnya kalau
yang polisi menembak polisi itu konon katanya ada wilayah teritori yang terganggu karena ternyata polisi yang menembak itu adalah backing dari tambang ilegal. Sementara polisi yang ditembak itu baru saja menangkap orang-orang dari tambang ilegal. Sehingga itu mungkin ke teritori ya, jadi mungkin teritorinya terganggu. Mungkin kalau Anda masih tiba-tiba kamarnya itu, Anda punya kamar pribadi yang ada perubahan sedikit di kamar itu, tadinya barangnya terletak di sini lalu pindah ke bawah, itu kan berarti ini siapa ini? Ada ya orang yang masuk ke kamar saya, ke teritori saya. Ya, itu kan kemudian mendorong perilaku orang ingin menyerang atau marah terhadap orang yang masuk ke situ. Ya. Itu teori ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu di OAS-nya ya. Saya terus sedang mikir kalau materinya sebanyak ini nanti enaknya ujiannya apa ya? Multiple choice atau IC ya. Kalau multiple choice itu ya risikonya adalah harus betul-betul apa ya, harus misalnya seringkali jeblok karena nilainya jatuh karena keliru pilihan jawaban kan ada pilihan jawabannya kan yang satu ya. Kalau IC itu kadang-kadang masih bisa di apa ya, ada faktor di mana jawaban-jawaban dihargai. Ya, kalau pakai multiple choice itu kan kadang-kadang kalau salah ya salah gitu. Nanti kita pikirkan ya. Untuk agresi ada faktor sosial, ada faktor personal, ada faktor lingkungan dan sebagainya. Ada 8 faktor ya, termasuk faktor media. Ya. Media itu bisa televisi, bisa baik. Mungkin sambil kalau ada pertanyaan silakan. Saya kayaknya sudah capek ini. Nanti dibaca sendiri ya. Nanti kalau minggu depan ada pertanyaan. Hari ini tidak ada tugas ya. Kalau minggu depan ada pertanyaan silakan disampaikan. Atau hari ini kalau ada pertanyaan. Jangan lupa mengisi presensi ya. Bagi yang belum mengisi presensi untuk ini tertulis 64 ya, berarti mayoritas hampir 100% sudah mengisi presensi. Ya. Baik, dari saya cukup dulu ya. Sudah capek saya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf.